materi tentang menentukan strategi bisnis. Nah, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi tersebut. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang target sasaran bisnis. Nah, target sasaran bisnis adalah setiap perusahaan memiliki target sasaran bisnis yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yakni, yang pertama adalah sasaran jangka pendek. Ditujukan untuk sasaran dalam waktu yang dekat antara 3 bulan hingga 1 tahun. Nah, sasaran ini biasanya diterapkan pada beberapa sasaran. Misalnya adalah rekrutmen tenaga kerja, kemudian membangun sistem kerja, pengenalan produk baru, atau persentase target penjualan yang ingin dicapai. Yang poin B adalah sasaran jangka menengah. Nah, ditujukan untuk sasaran dalam waktu 1 hingga 5 tahun mendatang. Nah, sasaran ini biasanya diterapkan pada beberapa bidang, contohnya adalah manajer produksi, menargetkan sasaran produksi untuk diekspor 1 ton dalam 2 tahun. Yang poin C adalah sasaran jangka panjang. Ditujukan untuk sasaran dalam jangka waktu yang lama, umumnya adalah 5 tahun mendatang atau lebih. Contohnya menargetkan penambahan gedung baru pada tahun ke-9 sejak awal berdirinya. Nah, poin yang kedua yang akan kita bahas adalah target pasar. Yang poin A adalah menganalisis peluang pasar. Nah, peluang pasar adalah kesempatan yang tersedia untuk digunakan dalam memasarkan produk. Ada 3 pengembangan yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengembangan insentif, yang kedua adalah pengembangan integratif, dan yang ketiga adalah diversifikasi. Yang pertama adalah pengembangan intensif. Ada 4 macam peluang pengembangan intensif. Yang pertama adalah penetrasi pasar, yang kedua adalah yang B adalah pengembangan pasar, yang C adalah pengembangan produk, dan yang D adalah diversifikasi produk. Yang pertama adalah penetrasi pasar, yaitu strategi pengembangan pasar yang telah ada atau exciting market, dan produk yang telah ada atau exciting product. Yang poin B adalah pengembangan pasar. Nah, pengembangan pasar ini bisa dilakukan dengan perluasan jaringan pemasaran. Yang poin C adalah pengembangan produk. Ya, jadi dari desain yang lama menjadi desain yang baru. Yang kita lihat adalah dari kemasannya ya, atau mungkin kita mengembangkan produk dari bahan yang kita gunakan, atau mungkin bentuk yang akan kita produksi dari produk tersebut. Yang D adalah diversifikasi produk. Nah, merupakan usaha yang dilakukan perusahaan untuk menganeka-ragamkan produk atau jasa dengan jalan menciptakan produk atau jasa baru agar sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Nah, ini contohnya adalah diversifikasi produk perikanan ya. Dibuat dimsum atau nugget, bahkan abon dan juga bakso. Yang kedua adalah pengembangan integratif. Nah, pengembangan integratif bisa dilakukan dengan cara yang A adalah integratif ke muka, yang ke B adalah integratif ke belakang, dan yang C adalah integratif horizontal. Yang pertama adalah integratif ke muka. Nah, ketika perusahaan mengakuisisi distributor atau retail produk mereka, ini dinamakan strategi integrasi ke depan. Nah, yang kedua adalah integratif ke belakang. Nah, perusahaan mengambil alih satu atau lebih dari pemasoknya untuk mendapatkan kontrol lebih besar dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Selanjutnya adalah integratif horizontal. Berarti mengkombinasikan beberapa bisnis dalam rantai produksi yang sama di bawah satu koordinasi atau kendali. Nah, misalnya 2 produsen mobil memutuskan untuk merger dan meninggalkan satu entitas yang bertahan. Itu meningkatkan ukuran bisnis sehingga mendukung pencapaian keunggulan kompetitif dan kekuatan pasar yang lebih tinggi. Selanjutnya membahas tentang pengembangan diversifikasi. Nah, pengembangan diversifikasi bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah diversifikasi konsentris,
Yang poin B adalah diversifikasi horizontal, dan yang C adalah diversifikasi konglomerat. Nah, kita jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah diversifikasi konsentris. Dijalankan dengan menambahkan produk baru yang masih terkait dengan produk yang ada saat ini, baik keterkaitan dalam kesamaan teknologi, pemanfaatan fasilitas bersama, ataupun jaringan pemasaran yang sama. Nah, contohnya adalah perusahaan mobil seperti Suzuki dan Honda yang memproduksi sepeda motor. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang diversifikasi horizontal. Nah, strategi diversifikasi horizontal adalah strategi menambah atau menciptakan produk baru yang tidak terkait dengan produk saat ini kepada pelanggan saat ini. Nah, contohnya adalah PT Garuda Indonesia Airways memiliki jaringan hotel di Indonesia, yaitu PT Aero Wisata. Selanjutnya di poin yang C adalah diversifikasi konglomerat, yaitu penambahan produk baru dan dipasarkan pada pasar baru yang terkait dengan yang ada saat ini. Nah, contohnya adalah PT Bank Lipo Tbk sebagai cikal bakal grup Lipo memutuskan untuk bergerak di sektor properti seperti Lipo Karawaci, Lipo Cikarang, dan juga Lipo Development. Selanjutnya kita akan mengetahui faktor yang mempengaruhi target pasar. Nah, untuk menentukan target perlu segmen, pertumbuhan segmen, biaya untuk mendapatkan segmen, kesesuaian segmen dengan tujuan, dan sumber daya perusahaan dan posisi persaingan. Selanjutnya adalah upaya menjangkau target pasar. Nah, yang pertama di sini adalah konsentrasi segmen tunggal. Perusahaan dapat memilih sebuah segmen pasar tunggal tertentu dengan kelebihan dan kekurangan yang akan didapat. Nah, di sini contohnya adalah Volkswagen berkonsentrasi pada pasar mobil kecil dan Porsche pada pasar mobil sport. Selanjutnya adalah spesialisasi selektif, yaitu pola strategi ini perusahaan memilih sejumlah segmen di mana secara objektif masing-masing segmen tersebut menarik dan memadai. Selanjutnya adalah spesialisasi produk, di mana perusahaan berkonsentrasi untuk menghasilkan produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen pasar. Melalui strategi spesialisasi produk ini, perusahaan akan dapat membangun reputasi yang kuat di bidang produk tertentu, ya. Nah, ini adalah misalnya contoh spesialisasi dari kendaraan, ya. Yang keempat adalah spesialisasi pasar. Pada pola strategi ini, perusahaan akan berkonsentrasi untuk menyediakan berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Melalui strategi pasar ini, perusahaan akan mendapatkan reputasi yang kuat karena mengkhususkan diri dalam melayani kelompok pelanggan dan menjadi saluran pemasaran bagi semua produk baru yang mungkin digunakan oleh kelompok pelanggan ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang cakupan seluruh pasar, ya. Nah, perusahaan berusaha menghasilkan berbagai macam produk yang dapat digunakan untuk seluruh kelompok pelanggan dengan menyediakan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Selanjutnya adalah produksi besar atau mass production. Nah, perusahaan memproduksi dalam jumlah besar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya kita akan bahas tentang pemilihan strategi target pasar, ya. Dalam penetapan strategi target pasar ini terdapat beberapa faktor yang membatasi penetapan strategi target pasar. Nah, faktor yang membatasi pemilihan strategi pasar yaitu yang pertama adalah sumber-sumber yang dimiliki perusahaan. Nah, sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan akan menjadi salah satu faktor penentu penting dalam menentukan strategi yang dipilih. Apabila perusahaan mempunyai sumber-sumber yang terbatas dalam melayani pasar, maka strategi paling baik yang dapat dipilih dan dijalankan adalah strategi concentrate marketing. Yang kedua adalah homogenitas produk, ya. Jika perusahaan menghasilkan produk yang sifatnya homogena atau dengan homogenitas produk, maka strategi target pasar dapat dipilih adalah dengan menggunakan undifferentiated marketing atau membedakan produk. Yang ketiga adalah homogenitas pasar. Nah, homogenitas pasar adalah kondisi ketika sejumlah pembeli mempunyai selera yang sama. Jumlah pembelian terhadap produk pada setiap periode hampir sama, serta reaksi terhadap masalah produk juga sama.
Jika yang dihadapkan adalah homogenitas pasar seperti ini, maka strategi target pasar yang paling sesuai dijalankan adalah strategi differentiated marketing. Yang keempat adalah tahap-tahap siklus kehidupan produk. Jika produk yang hendak dipasarkan adalah barang baru dan macamnya hanya satu atau sedikit saja, maka strategi target pasar yang paling sesuai dilakukan adalah dengan menggunakan strategi undifferentiated marketing dengan sasaran untuk memenuhi permintaan primer. Nah, untuk siklus kehidupan produk itu dari introduction, growth, maturity, dan decline. Dari perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, kemudian penurunan. Tentang tingkat-tingkat strategi bisnis, dengan merujuk pada pandangan Dan Scandal dan Charles Hoffer serta Aikins pada tahun 1985 menjelaskan adanya 4 tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut dengan master strategi, yaitu enterprise strategi, corporate strategi, business strategi, dan functional strategi. Enterprise strategi. Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik, dan kelompok sosial lainnya. Jadi, dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar. Sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Selanjutnya adalah corporate strategi. Nah, strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut sebagai grand strategi yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaannya, apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi non-profit. Selanjutnya adalah bisnis strategi. Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat, bagaimana menetapkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donatur ya, dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan yang strategik yang sekaligus mampu menunjang perkembangannya organisasi ke tingkat yang lebih baik. Yang dia adalah functional strategi. Nah, strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada 3 jenis strategi fungsional, yaitu strategi functional economy, yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian, dan pengembangan. Yang selanjutnya adalah strategi functional management, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, dan communicating, serta decision making, representing, dan integrating. Selanjutnya adalah strategi isu strategik. Fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah. Ini adalah menurut J. Salusu ya pada tahun 1996. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep strategi bisnis. Yang pertama adalah tujuan strategi bisnis. Secara umum, setidaknya ada 4 tujuan strategi pemasaran. Di antaranya adalah 1. Meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran. Yang kedua adalah sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. Dan yang keempat adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Selanjutnya adalah fungsi strategi pemasaran. Secara garis besar ada 4 fungsi strategi pemasaran, antara lain adalah 1. Meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Nah, strategi pemasaran berupaya untuk memotivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Ini adalah penting bagi perusahaan untuk mengikuti ritme pasar, namun terkadang perusahaan juga harus memiliki gebrakan dengan sesuatu yang baru. Yang kedua adalah koordinasi pemasaran yang lebih efektif.
Setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasaran sendiri. Nah, strategi pemasaran ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga adalah merumuskan tujuan perusahaan. Nah, perusahaan pelaku usaha tentu ingin melihat dengan jelas apa tujuan perusahaan mereka. Keempat adalah pengawasan kegiatan pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran, maka perusahaan akan memiliki standar prestasi kerja para anggotanya. Dengan begitu, pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif. Yang C adalah strategi bisnis secara umum. Yang pertama adalah strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan pasar atau undifferentiated marketing. Dengan strategi ini, perusahaan menganggap pasar sebagai suatu keseluruhan, sehingga perusahaan hanya memperhatikan kebutuhan konsumen secara umum. Oleh karena itu, perusahaan hanya menghasilkan dan memasarkan satu macam produk saja. Contohnya adalah produk Coca-Cola dengan rasa yang disukai oleh banyak orang, tidak memandang kelas sosial. Strategi pemasaran tanpa membedakan ini akan hemat biaya. Dengan satu jenis karakter produk dan segmen pasar maka akan mengurangi biaya produksi, penyediaan, transportasi, biaya perikanan, dan mengurangi biaya riset pemasaran dan manajemen produk. Itu adalah strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar atau differentiated marketing. Dengan strategi ini, perusahaan hanya melayani kebutuhan beberapa kelompok konsumen tertentu dengan jenis produk tertentu pula. Jadi perusahaan atau produsen menghasilkan dan memasarkan produk yang berbeda-beda untuk tiap segmen pasar. Contohnya adalah perusahaan Coca-Cola yang juga memproduksi Fanta, Sprite, bahkan lemon tea. Biaya-biaya tersebut antara lain adalah berupa biaya riset dan pengembangan produk baru, biaya modifikasi produk, biaya proses produksi, biaya penyimpanan, biaya administrasi, biaya promosi, dan biaya-biaya lainnya. Yang ketiga adalah strategi pemasaran yang terkonsentrasi atau concentrated marketing. Dengan strategi ini, perusahaan mengkhususkan pemasaran produknya dalam beberapa segmen pasar dengan pertimbangan keterbatasan sumber daya perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan produsen memilih segmen pasar tertentu dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen yang ada pada segmen pasar itu, yang tentunya lebih spesifik. Nah, di sini contohnya adalah mobil Mercedes-Benz ya. Hanya dipasarkan kepada kelompok orang-orang kaya yang berselera tinggi. Nah, pemasaran konsentrasi menawarkan cara yang baik sekali kepada perusahaan kecil untuk mendapatkan pijakan dalam menghadapi pesaing yang jauh lebih besar. Selanjutnya kita akan bahas tentang strategi penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar dalam hal harga dan promosi menurut Arman dan kawan-kawan tahun 2006. Manajemen dapat melaksanakan satu dari 4 strategi, yaitu yang pertama adalah strategi peluncuran cepat atau rapid scamming. Nah, peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan level promosi tinggi. Strategi ini dapat diterima dengan asumsi sebagian besar pasar potensial tidak menyadari produk itu. Harga yang diminta, perusahaan menghadapi persaingan potensial dan untuk mengembangkan preferensi merek. Nah, ini adalah contohnya tas wanita dengan harga 3 juta ya 800. Dia harganya tinggi dan juga dia melakukan promosi yang tinggi. Kemudian adalah strategi peluncuran lambat atau low scamming. Peluncuran produk baru ini harga tinggi dan sedikit promosi ya. Jadi di sini kelihatan ada Xiaomi Black Shark 3 di mana dia harganya itu sampai 10 jutaan. Dan di sini promonya tidak ada yang tipe Xiaomi Black Shark, jadi malah Xiaomi yang tipe yang lain. Selanjutnya adalah strategi penetrasi cepat atau rapid penetration, peluncuran produk dengan harga rendah dan biaya promosi yang besar. Nah, di sini contohnya adalah sebuah motor yang harganya 4 jutaan, ini ya termasuk harga yang murah dengan biaya promosi yang besar ya, dia melakukan kegiatan promosi yang banyak. Yang selanjutnya adalah strategi penetrasi lambat atau slow penetration. Peluncuran produk dengan harga rendah dan promosi yang rendah. Nah, ini contohnya adalah beras ya. Beras itu harganya murah dan juga promosinya sangat rendah ya. Kenapa demikian? Tanpa dengan promosi yang tinggi pun dia akan laku karena produk ini merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Nah, itu saja yang bisa disampaikan pada materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya.
Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.